Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Teman-teman, semoga dirahmati Allah. Kita lanjutkan pembahasan kita masih di pembahasan khobar ya. Yang ketiga, al-khobaru salah satu anwa'in. Khobar memiliki 3 jenis atau 3 macam. Yang pertama ada ismun zahirun, mu'rabun au mabniyun. Isim zahir yaitu entah berupa mu'rab atau mabni. Wal khabaru alladhi yaqa'u isman zahiran mu'raban yakunu 'adatan nakiratan. Khobar yang berupa isim zahir yang mu'rab ya biasanya nakirah. Wal ismu zahiru al mu'rabu naw'ani. Dan isim zahir yang mu'rab ada 2 jenis. Yang pertama ada ismun jamidun wasmun mushtaqun. Ya, isim jamid dan isim mushtaq. Nah, apa itu isim jamid? Al-ismul jamidu huwa ma la yu'khadhu min lafzihi fi'lun bima'nahu. Isim jamid adalah isim yang lafaz dan maknanya tidak diambil dari fi'il. Ya, tidak diambil dari fi'il. Kita lihat contohnya, mislu asadun. Ya, asadun. Seekor singa. Nah, asadun ini tidak memiliki fi'il. Ya, tidak memiliki fi'il. Ya udah asadun aja gitu. Nggak ada misalkan fi'ilnya asada yusidu misalkan. Nah, itu nggak ada seperti itu. Ya, maka asadun ini merupakan isim jamid karena apa? Tidak memiliki fi'il. Kemudian nahrun, ya, nahrun, sungai. Kemudian gusnun, ranting. Kemudian tufahun, apel. Kemudian walismul mushtaqu, ya, mushtaqu, isim mushtaq, huwa ma ukhidha minal fi'li wa dalla ala sifatin. Isim mushtaq adalah yang diambil dari fi'ilnya dan menunjukkan atas sifat. Kita lihat contohnya, ya, mislu hadirun, ya, hadirun, hadir. Nah, hadirun ini diambil dari fi'ilnya, ya, diambil dari fi'ilnya yaitu hadoro, ya, hadoro yahduru, kayak gitu fi'ilnya. Nah, ini hadirun merupakan isim mushtaq. Kenapa? Karena diambil dari fi'ilnya. Kemudian mubasirun, ya, mubasirun, melihat. Kemudian mahirun, mahir atau ahli. Syuja'un, berani. Kemudian hulwun, manis. Kemudian ahmaru, merah. Wal khabarul ladzi yaqa'u isman zahiran yakunu 'adatan isman mushtaqqan. Khobar yang berupa isim zahir biasanya berupa isim mushtaq, ya, kama fil amsilatis sabiqati, sebagaimana contoh-contoh yang telah lalu. Wa qad yaqa'ul khabaru isma jinsin, ya. Dan terkadang khobar berupa isim jenis, ya, isim jenis. Wa huwa qalilun, dan ini sedikit. Mislu contohnya anta asadun, ya, anta asadun, kamu singa gitu ya. Ai syuja'un, maksudnya berani gitu. Nah, khobar yang sebagai isim jenis ini sedikit seperti itu. Ammal ismul mabniyu alladhi yaqau khabaran fayakunu dhamiran au isma isyaratin au isman mausulan. Adapun isim mabni, ya, yang sebagai khobar maka biasanya berupa dhamir atau isim isyarah atau isim mausul. Kita lihat contohnya, mislu ulaika humul muflihun, ya, ulaika humul muflihun. Mereka itulah adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian hum, ya, hum di sini ini domirun mabniun fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i, ya. Hum ini domirun mabniun, domir mabni menempati posisi rafa, ya, menempati posisi rafa sebagai khabar mubtada.
Ya, hum ini bisa juga kita katakan sebagai domir fasal. Ya, domir fasal. Itu ada penjelasannya di tempat lain insya Allah. Kemudian ulaikal ladzina ishtarawud dolalata bil huda. Ya, mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan hidayah. Yang membeli kesesatan dengan hidayah. Di sini kita lihat alladzina, ya di sini alladzina ismun mausulun khobarul mubtada'i, ya. Alladzina ini merupakan isim mausul, ya, sebagai khobar mubtada. Kemudian selanjutnya syibhu jumlatin, ya, di antara jenis atau jenis yang kedua dari khobar yaitu syibhu jumlatin, syibhul jumlah. Jarun wa majrurun au dzarfun. Syibhul jumlah ini bisa berupa jar dan majrur atau dzaraf. Kita lihat mislu al-amilu fil masna'i. Al-amilu fil masna'i. Ya, pekerja itu berada di pabrik. Nah, fil masna'i ini jarun wa majrurun khobarul mubtada'i. Fil masna'i ini merupakan jar majrur sebagai khobar mubtada. Ya, di sini ada catatan kaki, kita lihat. Ini i'rabnya ya. Ya, tadi al-amilu fil masna'i. Kita lihat i'rabnya al-amilu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Ya, mubtada marfu', tanda rafa'nya adalah dhammah yang nampak pada akhirnya. Fi, ya, harfu jarrin mabniun ala sukuni. Fi ini huruf jar mabni di atas sukun. Kemudian al-masna, ya, ismun majrurun bi fi, isim majrur dengan fi, ya, karena sebelumnya ada fi. Wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirih. Dan tanda jarnya, tanda majrurnya adalah kasroh yang nampak pada akhirnya. Wasyibuhul jumlati minal jarwi wal majruri fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i. Dan syibuhul jumlah, ya, dari jar dan majrur menempati posisi rafa sebagai khabar mubtada. Seperti itu. Jadi al-amilu fil masna'i, ya, al-amilu fil masna'i, ini al-amilu ini mubtada, kemudian fil masna'i ini jar majrur menempati posisi rofa sebagai khobar mubtada, sebagai khobar gitu. Jadi ini mubtada, kemudian ini jar majrur sebagai khobarnya. Nah, kemudian kita lihat lagi al-hadiqatu amamal manzili. Al-hadiqatu amamal manzili. Ya, kebun itu berada di depan rumah. Ya, amamal manzili syibhu jumlatin min dzarfin wa mudhafin ilaihi khabarul mubtada'i. Amamal manzili ini merupakan syibhul jumlah, ya, yang tersusun dari dzaraf dan mudhaf ilaihi sebagai khobar mubtada, ya, sebagai khobar mubtada. Kita lihat catatan kakinya. Al-hadiqatu, ya, tadi kan al-hadiqatu amamal manzili. Kebun itu berada di depan rumah. Al-hadiqatu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Al-hadiqatu mubtada' marfu' dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang nampak pada akhirnya. Amama dzarfun mansubun bi fi'lin mahdzufin taqdiruhu yastaqiru. Ya, amama ini dzaraf mansub dengan fi'il yang hilang, dihilangkan, mahzuf, yang dimahzuf, dan takdirnya adalah yastaqiru, ya, yastaqiru. Wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Dan tanda nasabnya yaitu fathah yang nampak pada akhirnya.
Kemudian al-manzili mudhafun ilaihi majrurun bil idhofati bil idhofati. Ya, al-manzil ini mudhaf ilaih majrur ya dengan idhofah, dengan penyandaran. Wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirih. Dan tanda jarnya yaitu kasroh yang nampak pada akhirnya. Washibuhul jumlati minadh-dzarfi wal mudhafi fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i. Dan syibuhul jumlah ya, dan syibuhul jumlah yang berupa dzaraf dan mudhaf ya, mudhaf ilaih maksudnya, fi mahalli raf'in menempati posisi rafa sebagai khabar mubtada. Kita lihat balik lagi. Ya, di sini ada al-hadiqatu amamal manzili. Al-hadiqatu ini merupakan mubtada, kemudian amamal manzili, amama ini merupakan dzaraf yang merupakan dzaraf. Kemudian al-manzili ini merupakan mudhaf ilaih. Nah, jadi khobarnya berupa atau terbuat atau tersusun dari dzaraf dan mudhaf ilaih, seperti itu. Kemudian kita masuk ke catatan malhudhah, catatan. Qad yasuru at-tasa'ulu. Mungkin muncul, ya yasuru ini muncul, mungkin muncul pertanyaan. Kaifa anna kalimata amama walati taqa'u khabaron. Bagaimana bisa ya kata amama yang merupakan sebagai khobar takunu mansubatan bil fathati. Ya. Mansub dengan fathah ya. Bagaimana bisa kata amama yang amama ini merupakan khobar tapi mansub ya, tapi mansub berupa fathah. Tapi mansub dengan fathah. Fi hinin annal asla fil khabari an yakuna marfu'an. Padahal ya pada dasarnya khobar berupa marfu ya, khobar itu marfu. Kayak gitu. Kok bisa amama ini mansub dengan fathah padahal pada asalnya khobar itu marfu, seperti itu. Ya, mungkin ada pertanyaan demikian. Nah, maka watafsiru dzalika, maka penjelasan tentang hal tersebut annal khabaro yakunu marfu'an idza kanas majinsin ya, idza kanas majinsin awisman mustaqqon. Ya, penjelasannya bahwasanya khobar ya, khobar yang marfu' apabila khobar tersebut dari isim jenis atau isim mustaq. Wa amma idza kana al-khabaru shibha jumlatin, adapun apabila khobarnya berupa shibhu jumlah ya, shibhul jumlah, fa innal ibarata al-mukawwanata minadh-dzarfi wal mudhafi ilaihi, maka ungkapannya yang tersusun dari dzaraf dan mudhaf ilaihi, yang mudhaf ilaihi ai syibhu jumlatin atau syibhul jumlah, takunu khabar, menjadi khabar. Kayak gitu, menjadi khabar. Jadi apabila khabarnya berupa syibhul jumlah ya, yang berupa atau tersusun dari dzaraf dan mudhaf ilaihi, maka ini sebagai khabar kayak gitu. Amma dzarfu, adapun dzaraf amama ya, fahuwa mansubun bi fi'lin mahdzufin taqdiruhu yastaqiru. Nah, adapun dzaraf ya, ini amama, ini kan dzaraf ya. Ini merupakan mansub ya, mansub. Kenapa? Ya, mansub disebabkan fi'il yang mahdzuf. Ya, fi'il yang mahdzuf takdirnya adalah yastaqiru. Nah, yastaqiru. Nah, ini pembahasan ini ada di pembahasan maf'ul fi ya, teman-teman. Maf'ul fi fasli alismil al-mansubi, pada pasal isim mansub gitu. Nah, ini ada pembahasan detailnya di sini. Kemudian kita masuk ke jenis khobar yang terakhir, yaitu jumlatun ismiyatun atau jumlatun fi'liyatun.
ya jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Mislu contohnya an-najahu asasuhu al-amalu. Kesuksesan itu pondasinya adalah dengan kerja, ya dengan kerja atau dengan beramal. Nah, kita lihat di sini asasuhu al-amalu jumlatun ismiyatun fi mahalli raf'in khobarun, ya fi mahalli raf'in khobarun. Ya, asasuhu al-amalu ini merupakan jumlah ismiyah yang menempati posisi rofa sebagai khobar. Nah, kita lihat footnote-nya biar lebih jelas. An-najahu asasuhu al-amalu. An-najahu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. An-najahu ini merupakan mubtada marfu' dan tanda rafa'nya adalah dengan dhammah yang nampak pada akhirnya. Asasuhu ya asasu mubtada'un ya mubtada'un tsani ya mubtada'un tsanin marfu'un. Ya, asasu ini merupakan mubtada yang kedua. Ya, mubtada yang kedua marfu'. Wal ha'u dan ha di sini nih di ujung sini haknya. Wal ha'u dhamirun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Ya, al ha yang di pojok sini. Ya, ini merupakan dhamir mabni ya di atas dhammah. Ya, di atas dhammah atau dhamir mabni dengan dhammah fi mahalli jarrin menempati posisi jar mudhof ilaih sebagai mudhof ilaih, mudhofun ilaih sebagai mudhof ilaih. Kemudian al-amalu ini khobarul mubtada ya. Khobarul mubtada'i ats-tsani marfu'un, khobar mubtada yang kedua ya marfu'. Jadi al-amalu kan tadi an-najahu asasuhu al-amalu. Al-amalu di sini sebagai khobar mubtada yang kedua, ya khobar dari asasuhu. Kemudian wal jumlatul ismiyatu minal mubtada'i wal khabari fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i al awwalu. Ya afan fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i al awwali. Jadi jumlah ismiyah ya yang berupa mubtada dan khabar menempati posisi rafa sebagai khabar mubtada yang pertama. Nah, ini semakin jelas ya. Ini kita lihat di sini. An-najahu ini merupakan ya an-najahu ini merupakan mubtada ya mubtada yang pertama. Mubtada yang pertama. Kemudian asasuhu ya asasuhu ini merupakan mubtada yang kedua. Ya mubtada yang kedua. Kemudian al-amalu ini merupakan khobar ya. Khobar dari apa? Dari mubtada yang pertama. Mubtada yang kedua yaitu asasuhu gitu. Ini an-najahu mubtada pertama, asasuhu mubtada kedua, kemudian al-amalu khobar dari mubtada yang kedua. Nah, kemudian asasuhu al-amalu ya. Ini merupakan khobar ya, khobar dari mubtada yang pertama kayak gitu. Jadi khobarnya berupa jumlah ismiyah. Jumlah ismiyahnya berupa dari jumlah ismiyahnya terdiri dari mubtada dan khobar seperti itu. Kemudian asyamsu asyraqat ya. Asyamsu asyraqat. Ya, matahari itu telah terbit atau matahari telah terbit. Asyamsu asyraqat. Nah, di sini kita lihat asyamsu asyraqat, asyraqat jumlatun fi'liyatun. Jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khobar. Menempati posisi rafa sebagai khobar. Nah, kita lihat footnote-nya agar makin jelas. Asyamsu asyraqat. Asyamsu mubtada'un marfu'un. Asyraqat asyraqa fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Ya fi'il madi mabni dengan fathah. Wa ta'u ta'nisi mabniyatun 'alal sukuni la mahalla laha minal i'rabi. Ya ta'nis nih maksudnya ta'nis di sini nih. Yang asyraqat yang di sini nih. Ya ini
tak taknis mabni dengan sukun tidak memiliki mahal posisi dalam i'rab. Wal fa'ilu domirun mustatirun takdiruhu hiya, dan domir ya, dan fa'ilnya adalah domir mustatir, takdirnya adalah hiya. Wal jumlatul fi'liyatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i. Dan jumlah fi'liyah ya, jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'ilnya menempati posisi rafa ya sebagai khabar mubtada. Seperti itu. Jadi asyamsu asyraqat ya. Ini merupakan asyamsu, ini merupakan mubtada, kemudian asyraqat ini kan fiil dan fa'il ya, fiil dan fa'il. Nah, ini merupakan jumlah fi'liyah. Maka jumlah fi'liyah menempati posisi rafa sebagai khobar. Gitu. Jadi jumlah fi'liyah ini khobar ya dari mubtada yaitu asyamsu. Wa sayati syarhul faqrati jim atau al-jimu, dan akan datang penjelasan poin jim ya, poin jim, pada poin jim bitafsili dengan rinci inda dirasatil jumlati, ketika mempelajari jumlah ya, ketika pelajaran tentang jumlah, wa makaniha, dan posisinya, minal i'rabi, dari i'rab, fil babir rabi, pada bab yang keempat. Jadi penjelasan ini insya Allah akan rinci ya, akan rinci ketika kita belajar jumlah dan posisinya ya, dan jumlah dan posisinya pada i'rab ya, pada i'rab di bab yang keempat. Seperti itu. Demikian teman-teman, semoga apa yang dibahas kali ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.